Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Ine di PPR kelas 11 seri 8 yang hari ini akan membahas mengenai resep keempat saja ya. Oke, kita lihat resep keempat di sini. Kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai resep keempatnya di sini adalah H2O2 dilutum 80 Mesovac Solucio Bute auricularis, tetes telinga nih ya. Ini adalah tetes telinga. Oke. Nah di sini ada H2O2 itu artinya hidrogen peroksida. Oke. Hidrogen peroksida dil itu artinya cair, dilutum ya. Jadi teorinya adalah kalau tulisannya H2O2 saja itu artinya adalah H2O2 pekat. Kalau di Fi3 kita lihat komposisinya mengandung tidak kurang dari 9,0% bobot per volume dan tidak lebih dari 31,0% bobot per volume H2O2. Jadi kalau di rata-rata konsentrasi H2O2 yang pekat itu adalah 30%. Ya. Sedangkan kalau hidrogen peroksida dil itu artinya dilutum. Dilutum itu artinya cair. Konsentrasinya itu antara 2,5 dan 3,5 gram dalam 100, berarti sama aja 2,5% dan tidak lebih dari 3,5%. Kalau di rata-rata 3%. Jadi kalau H2O2 yang ada tulisan dilnya seperti ini, seperti di resep. Jadi H2O2 yang ada tulisan dilnya itu artinya dia cair. Dil itu artinya cair ya. Kekuatannya cuma 3%. Oke. Sudah. Nah, kita disuruh bikin yang 3% berarti nih. Ini kan dil nih. Dil kan, berarti kita disuruh bikin yang 3%. Kita disuruh bikin yang 3%. Oke. Nah, caranya adalah tidak dilarutkan. Tetapi di lab sudah disediakan H2O2 nih ya. Di lab sudah disediakan H2O2 yang 30%. Yang 30% di lab. Jadi sekarang caranya adalah bagaimana kita mengambil sediaannya yang di lab 30% ini biar bisa membuat H2O2 cair yang 80 gram. Oke. Udah ya, kita di sini. Jadi di sini adalah pakai rumus pengenceran. Perhitungannya pakai rumus pengenceran ada di kelas 10 di pelajaran kimia. Jadi kalau kita baca gini, di sebelah kiri sama dengan adalah sediaan yang 30%. Sediaan di sebelah kiri adalah yang di kiri 30%, yang di kanan 3%. Nah, sekarang adalah V1 itu volume. Berarti volume 1, volume yang 30% dikali konsentrasi yang 30% sama dengan volume yang mau kita bikin. Yaitu volume H2O2 dilutum 3% yang mau kita bikin dan konsentrasi yang mau kita bikin. Oke, sudah. Nah sekarang yang mau kita bikin dulu. Yang mau kita bikin berapa? 80 gram. Konsentrasinya 3%. N itu kan normalitas ya sebenarnya ya. Kita anggap aja saat ini gitu ya. Konsentrasinya bukan normalitas tapi persen. Oke. Kita mau bikin 80 gram yang kekuatannya 3%. Di lab adanya yang 30%. Berapakah volume H2O2 30% yang mau kita ambil? Yang bisa kita ambil untuk membuat 80 gram yang 3%. V1 kali 30, anggap aja ini persennya kan sama ya, kiri di kanan, ini anggap aja coret, udah habis ya dibagi. V1 kali 30 adalah 30 V1. 80 kali 3 240. V1 sama dengan berarti 30-nya pindah ke kanan. 240 dibagi 30. Ini kayak matematika biasa ya. Berarti V1-nya 8 ml. Nah, berarti volume di lab H2 30% yang di lab yang kita ambil adalah 8 mili untuk membuat 80 gram H2O2 dilutum atau H2O2 3%. Lah kan kita suruh bikinnya 80 Bu. Ya iya, ini kan pekat nih 30% 8 mili. Berarti sisanya apa? Sisanya adalah air, namanya juga pengenceran. Gitu ya. Untuk bikin H2O2 3% dibutuhkan 8 ml H2O2 yang 30% pekat.
Berarti kita cairkan, sisanya apa? Sisanya air, biar konsentrasinya jadi 3%. Volumenya 80. Jadi kita anggap aja di resep ini 80 gram itu sama dengan 80 ml biji airnya 1. Berarti udah ketemu. Nanti di penimbangan kamu nulisnya gini. H2O2 8 ml. Boleh tulis H2O2 saja, boleh tulis H2O2 30% ya. Karena kalau kita sebut H2O2 saja itu artinya artinya adalah 30%. Terus terakhir satu lagi di penimbangan Aquades 72 ml seperti ini. Jadi penimbangan seperti ini saja. Nggak usah pakai AT. Kenapa nggak pakai AT? Nanti dijelaskan di setelah ini. Udah jelas ya. Jadi H2O2 ambil yang ada di lab, diukur 8 ml. Hati-hati ngukurnya. Terus jangan sampai ada yang tertumpah di meja di lab. Karena kadang H2O2 pekat, namanya yang pekat ya. Larutan pekat ini dia bisa ada rasa perih ketika ketemu di kulit. Gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau kamu merasakan perih atau gatal, langsung di bagian kulitnya gitu, tangannya misalnya langsung di dialirkan air di keran ya beberapa menit. Nah, catatannya hidrogen peroksida ini dimasukkan terakhir secara hati-hati. Biasanya melalui dinding botol agar O2-nya tidak hilang. Dan tidak boleh dikocok atau tidak boleh ada label KD. Jadi hidrogen peroksida ini kalau obat tetes telinga ini mungkin kalian bisa pernah dengar gitu atau dengar dari orang tua. Ada obat tetes telinga yang kalau misalnya diteteskan ke telinga dia bunyi gitu ya, kayak banyak suaranya. Nah pasti dia mengandung hidrogen peroksida. Jadi nanti ketika bersuara itulah dia sebenarnya lagi membersihkan telinga gitu ya. Nah itu mengandung O2-nya disimpan biar nanti dia bereaksi ya ketika berada di telinga. Nah kalau misalnya dikocok H2O2-nya, maka O2-nya keluar. Jadinya nanti dia tidak bisa berhasil atau bereaksi lagi. Maka kita tahan O2-nya dengan cara apa? Resep yang ada H2O2-nya tidak boleh dikocok. Dan tidak boleh ada label kocok dahulu. Dan dimasukkannya terakhir. Biar apa? Bayangin kalau dimasukkan duluan terus kasih air kan berarti dia sama aja kayak terkocok kan. Jadi airnya dulu, baru H2O2 peroksidanya terakhir. Makanya tadi aquanya tidak boleh diatkan. Oke. Teknik pembuatannya ukur volume H2O2 30% sebanyak 8 ml dan volume Aquades 72 ml menggunakan gelas ukur. Jadi ukur dulu H2O2-nya 8 ml, terus ukur lagi Aquades 72 ml-nya sendiri gitu ya. Masukkan Aquades dulu nih. Nah, ini lihat fotonya ini, lihat gambarnya. Aquadesnya dulu masukin. Ceritanya ini Aquadesnya udah ada di sini nih. Ini Aquadesnya yang 72 ml masukin dulu ya. Baru masukkan H2O2 30% sebanyak 8 ml ke dalam botol. Nah ini ceritanya adalah H2O2 yang 8 ml pakai gelas ukur. Nah masukinnya lewat dinding, jadi bukan begini nak. Oke. Bukan misalnya ini botol, langsung aja masukin gitu ke tengah salah. Ya. Jadi aquanya dulu, terus H2O2-nya lewat dinding nih, pelan-pelan begini. Ya. Pelan-pelan sampai habis 8 ml-nya. Kalau sudah tutup, bersihkan, beri etiket. Itu ya, tutup, bersihkan, beri etiket. Kenapa? Jadi tidak perlu ada kocok. Biasanya kita kocok sampai homogen, ini nggak perlu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di sini signanya adalah Guttae auricularis ya. Jadi signa belum cukup jelas. Tetes telinga mau diapain nih kata pasien kan? Maka kamu usul minta signa yang lengkap. Ya, minta signa yang lengkap. Oke. Udah. Jadi biasanya nanti pengawas, misalnya ibu ya, sekarang pengawas ibu kasih BDD GTT 1 AD. Nah, apa nih? Kalau BDD GTT 1 kamu udah ngerti lah ya. B itu kan bis, 2 kali sehari 1 tetes. Nah, AD ini apa? AD itu adalah auric. Nanti biar lebih jelas ibu tulis di grup aja ya. Auric dexter itu artinya adalah telinga kanan.
aurik telinga, dexter itu kanan. Kanan. Oke. Udah ya. Kalau nanti ada AS itu aurik sinester. Telinga kiri. A-nya telinga, aurik, sinesternya kiri. Jadi kalau ada signanya bis DDY GTT 1AD artinya 2 kali sehari 1 tetes pada telinga kanan. Kalau dikasihnya sama pengawas nanti di lab, ini kan ibu ya buat jurnal kecil kamu. Kalau nanti dikasih sama pengawas BDD GTT 1AS ya berarti 2 kali sehari 1 tetes pada telinga kiri. Kalau dikasihnya BDD GTT 1ADS berarti 2 kali sehari 1 tetes pada telinga kanan dan kiri. Gitu. Oke ya. Jangan lupa nanti di penyerahan diberikan pipet. Karena ini kan botolnya besar, jadi pipetnya dibedakan saja. Kamu cari pipet yang bersih, ditaruh di klip plastik, nanti diserahkan bersama dengan obatnya ketika penyerahan. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Kalau ada yang mau tanyakan kurang jelas, bisa tanyakan nanti di grup WA atau boleh di japri ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.